Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman. Selamat malam. Ya, bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru hari ini? Kabar baik. Baik, kabar baik. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya bertindak sebagai fasilitator, akan memfasilitasi Bapak Ibu guru sekalian dalam memberikan topik kita hari ini dengan judul pendidikan yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai topik kita hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan, diartikan bahwa merupakan suatu konsep dari Kiai Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang memberikan hak sepenuhnya kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan kodratnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengertian secara harfiah yang telah dijabarkan oleh Kiai Hajar Dewantara. Nah, kali ini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu sekalian tentang apa itu pendidikan yang memerdekakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi Jamboard yang telah saya bagikan ya di layar. Silahkan Bapak Ibu isi dari Pak Nikodemus Tawong, ya, yang mengatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya Pak ya? Ya, artinya bahwa setiap murid itu selayaknya lah kita berikan kebebasan untuk menentukan cara belajarnya yang seperti apa. Tentu saja tidak terbatas dengan kurikulum. Seperti itu ya Pak Niko ya. Kemudian muncul lagi dari pendapat dari Bapak Ilyas yang mengatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang dilakukan bertujuan membuat para peserta didik belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya sesuai. Ya Pak ya. Artinya bahwa sesuai dengan dirinya. Iya, siap. Sesuai harapan dan sesuai dengan dirinya. Oke, baik. Artinya bahwa pendidikan yang memerdekakan itu dapat memberikan tujuan kepada peserta didik untuk dapat lebih belajar mandiri tanpa adanya paksaan. Begitu Pak ya, untuk meraih cita-citanya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi dari diskusi tadi, dari pendapat teman-teman yang sudah disampaikan lewat Jamboard, itu pendidikan yang memerdekakan itu yang membebaskan siswa untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan bagaimana kita menerapkannya di sekolah, tentu ada banyak hal, tetapi mungkin ya yang saya sudah lihat ya, atau yang saya sudah coba terapkan meskipun belum konsisten, itu bagaimana siswa diajak untuk terlibat di dalam menentukan tujuan pembelajarannya. Mereka terlibat dalam menentukan bagaimana metode belajar yang akan mereka gunakan, sehingga mereka merasa bahwa ya ini saya dilibatkan dalam pembelajaran ini, sehingga itu bisa memotivasi mereka. Saya pikir itu dulu ya Bu, ada satu contoh yang saya berikan. Terima kasih. Iya, bagus sekali Pak Niko ya. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Niko menyampaikan bahwa ketika di dalam kelas itu, hal yang paling utama kita lakukan bahwa siswa benar-benar kita berikan kebebasan bagaimana caranya agar bisa menentukan tujuan belajar yang ingin dia capai. Dengan tidak memaksakan kepada individu siswa di kelas, kita berusaha untuk bagaimana bisa memahami kebutuhan setiap peserta didik. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki keistimewaannya masing-masing ya Pak Niko ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mendiagnosis peserta didik kita agar kita betul-betul bisa mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat ataupun membuat proses pembelajaran siswa kita itu dapat berjalan dengan baik ya Pak Niko ya. Ya baik Pak Niko, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari
rekan Bapak Ibu yang lain, ada yang bisa memberikan Saya, Bu. pendapatnya? Iya, silakan Ibu Ayo, Bu. Yuli. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau Iya. melihat dari kebebasan murid, Iya, Bu. di sini kita harus garis bawahi bukan hanya murid yang harus merdeka dalam belajar, tetapi guru pun harus Iya. sebenarnya diberikan kebebasan untuk bagaimana guru tersebut membelajarkan muridnya ya agar dapat bebas dalam belajar. Saya kira itu dulu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Yuli ya. Jadi Ibu Yuli menyampaikan bahwa pada dasarnya pendidikan yang memerdekakan itu artinya bahwa bukan sebatas kepada siswa saja ya Bu ya, yang diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, tetapi lebih kepada guru diberikan kebebasan, mungkin bahasa harfiahnya lebih kepada bahwa guru tidak dipatok lagi sebagai tidak berpatokan lagi pada nilai, Bu ya. Iya. Iya, tetapi bagaimana pemahaman atau pembentukan karakter peserta didik ya Bu ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu Bu ya. Inginkan. Iya, terima kasih Ibu Iya. Yuli. Dari susunan topik yang saya sampaikan, saya memiliki poin terakhir mungkin yang ingin saya ambil dari Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika nantinya konsep pendidikan memerdekakan anak ini Bapak Ibu laksanakan di kelas? Kira-kira mungkin bisa berbagi tantangan, kira-kira apa yang akan dihadapi sehingga kita bersama-sama bisa mencari solusi yang efektif untuk ke depannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya? Tantangan utama yang mungkin akan menjadi penghambat ketika kita melaksanakan program pembelajaran yang memerdekakan. Coba mungkin saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Silakan. Ya. Silakan Saya, Ibu Bu. Yuli. Oke, baik Bu Yuli. Iya, silakan Saya Ibu. Bu ya. Oke, baik. Iya, silakan. Jadi tantangan dalam mengimplementasikan, siapa nih kira-kira Ibu yang menjawab, saya atau Bu Yuli? Halo? Iya, Saya aja ya? silakan. Saya persilahkan kepada Bapak Ilya. Oke, baik. Terima kasih Bu Risma. Jadi tantangan yang dapat ditemui dalam mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan ini mungkin jika kita melakukan dalam kelas sementara di kelas lain tidak, mungkin itu salah satu tantangan jika misalnya ada seorang guru yang tidak melakukan. Nah, artinya bahwa di sini kembali lagi bahwa mindset guru itu yang paling yang mempengaruhi, sehingga itu yang menjadi tantangan kan, karena kita harus mengubah mindset guru yang ada di suatu di suatu sekolah misalnya, sehingga kita tertantang untuk itu. Bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir mereka sehingga mereka juga menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan di sekolah. Karena kan tidak mungkin jika hanya saya atau rekan saya yang lain yang melakukan, harus serentak. Artinya bahwa harus sama-sama bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar itu. Terima kasih. Iya, baik Pak Ilyas, luar biasa pemaparannya ya tentang tantangan yang mungkin dihadapi dan yang bisa saya garis bawahi dari yang disampaikan Pak Ilyas bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana merubah pola pikir dari pendidik yang belum terbiasa menerapkan prinsip memerdekakan murid belajar ya Pak ya. Ya memang pada dasarnya hal yang paling utama menjadi tantangan Pak Ilyas itu adalah bagaimana kita bisa merubah pola pikir orang untuk menjadi sama dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan ini. Ya Pak ya, mungkin seperti itu maksudnya Pak Ilyas ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu mari kita menyimpulkan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan topik kita hari ini? Saya persilakan ya, silakan Pak Niko. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari diskusi yang kita sudah bahas, dari materi yang kita pelajari, saya bisa menyimpulkan bahwa
pendidikan yang memerdekakan ini adalah pendidikan yang harus yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kondisi real di sekolah. Ya, banyak contohnya yang kita bisa bahas bersama hari ini, seperti bagaimana supaya siswa itu bisa mandiri dalam menentukan tujuan pembelajarannya, bagaimana supaya anak-anak itu bisa menyampaikan ide-idenya secara mandiri, bagaimana supaya anak-anak itu bisa bebas bereksplorasi untuk mendapatkan tujuan pembelajarannya. Selain itu juga kita sudah bicara soal apa kendala yang mungkin kita temui sehingga nantinya ketika menerapkan pendidikan yang memerdekakan ini kita bisa mengantisipasi hal itu. Saya kira itu Bu, terima kasih. Ya, baiklah ya, terima kasih Pak Niko atas kesimpulan yang telah diberikan hari ini. Jadi kita sama-sama bisa mencermati ya kesimpulan dari secara keseluruhan dari topik kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Anggi.